Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, di kesempatan ini kita akan mulai mencoba mengenal Al-Quran lebih lanjut, dan akan kita mulai dengan mencoba mengenal surat Al-Fatihah. Insyaallah berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini mungkin akan disampaikan dalam beberapa kali sesi. Ketika kita membuka Al-Quran, selalu kita akan menemukan surat yang pertama. Itu adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terjemahnya adalah pembuka. Surat yang pertama yang akan kita temukan dalam urutan tartib mushafi, yaitu tartib susunan Al-Quran dalam susunan mushafnya. Nah, Al-Quran yang terbuka itu. Nah, berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah memiliki banyak nama sebenarnya. Tidak hanya Al-Fatihah saja, tapi juga surat ini dikenal pula dengan nama Ummul Quran, induk Al-Quran, atau juga ada yang menyebutnya Ummul Kitab, induknya Al-Kitab, yang maksudnya ya Al-Quran juga, maksudnya seperti itu. Nah, surat Al-Fatihah ini disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Al-Quran, dikenal dengan induknya. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan riwayat di mana bahwa makna-makna kitab Allah intisarinya berkumpul di dalam Al-Quran, dan Al-Quran intisarinya berkumpul pada surat Al-Fatihah. Kemudian juga selain itu, surat Al-Fatihah ini dikenal pula dengan nama Sab'ul Masani, As-Sab'ul Masani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Karena ini surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, dan kemudian selalu diulang-ulang pembacaannya, terutama dalam setiap rakaat sholat. Kemudian selain itu disebut pula surat Alhamdu, surat Asyukru, surat Ad-Du'a, surat Nur, surat Syifa, surat Kafiyah, dan nama-nama yang lain. Sehingga dan ini berkaitan dengan adanya beberapa nama untuk satu surat. Ini tidak perlu aneh dan bukan hanya terjadi pada Al-Fatihah saja. Pada surat-surat yang lain pun kita akan menemukan nama-nama ini. Ada nama yang berkaitan dengan memang periwayatan. Ada nama yang berkaitan dengan fadilah dari surat tersebut, keutamaan dari surat tersebut. Ada nama yang kemudian berkembang di satu daerah ke daerah yang lain berkaitan dengan cara guru untuk mengajar dengan mudah kepada murid-muridnya berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan kita mengenal di Jawa Barat, misalkan ada surat Kulhu, gitu, atau surat Kulya, ada surat Al-Hakumut. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan guru mengajari murid agar lebih mudah. Ketika murid dikatakan misalkan surat Al-Ikhlas, muridnya masih agak bingung. Kulhu, oh yang mulainya Kul huwallahu ahad. Jadi, nah kita mengenal nama itu berkaitan dengan guru memberikan kata-kata kunci, mengingatkan muridnya berkaitan dengan surat-surat yang diajarkan. Kemudian Al-Fatihah ini disepakati seluruhnya berjumlah 7 ayat. Nah, hanya kemudian berkaitan dengan 7 ayatnya ini, di antara para ulama berbeda dalam cara menghitung. Kalau ayatnya sama, jumlahnya sama 7, hanya ada perbedaan dalam cara menghitungnya.
Yang pertama ada yang menghitung Bismillahirrohmanirrohim, itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Dan ini yang paling masyhur di antara kita di Indonesia. Nah, tapi ada ulama lain yang cara menghitungnya berbeda. Nah, di mana ulama ini menghitung bukan Bismillahirrahmanirrahim satu. Nah, satunya itu bukan pada Bismillahirrahmanirrahim, tapi pada Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Ar-Rahmanirrahim. Dua. Maliki yaumiddin. Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Empat. Ihdinas siratal mustaqim. Lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Nah itu. Jadi ada cara menghitung yang berbeda, tapi semua sepakat bahwa jumlah ayatnya adalah 7. Ayatnya yang mana juga semua sepakat. Ayatnya yang itu. Jadi ada perbedaan di antara para ulama itu berkaitan cara menghitung ayatnya saja. Nah kemudian berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini juga ada perbedaan pendapat berkaitan dengan di mana Al-Fatihah ini diturunkan. Apakah termasuk Al-Fatihah ini surat-surat Makkiyah yang turun pada saat baginda Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah belum hijrah ke Madinah, ataukah Al-Fatihah ini termasuk surat Madaniyah yang turun saat baginda Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah? Nah, berkaitan dengan ini, ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini adalah Makkiyah, turun saat Nabi Muhammad masih di Mekah belum hijrah ke Madinah. Ada juga ulama yang berpendapat Al-Fatihah ini Madaniyah, turun saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini turun 2 kali. Yang pertama turun ketika baginda Nabi masih di Mekah, yang kedua turun ketika baginda Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, lepas dari masalah perbedaan pendapat tersebut, sebagian ulama itu memandang bahwa yang lebih kuat dari pendapat ini adalah yang menyampaikan bahwa di Mekah saat baginda Nabi belum hijrah ke Madinah, Al-Fatihah itu sudah turun. Kenapa seperti itu? Karena berkaitan dengan perintah sholat. Perintah sholat itu sudah ada pada saat baginda Nabi Muhammad SAW masih di Mekah belum hijrah ke Madinah. Kalau yang masyhur kita mengenalkan perintah sholat yang 5 waktu yang turun pada saat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj terjadi di kapan? Saat baginda Nabi masih di Mekah belum hijrah ke Madinah. Nah, kenapa para ulama ini memandang bahwa Al-Fatihah itu turunnya di Mekah dipandang lebih kuat dikaitkan dengan perintah sholat? Karena pada waktu sholat wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana mungkin sholat wajib membaca Al-Fatihah sedangkan Al-Fatihahnya belum diturunkan? Ini diantara pendapat para ulama yang kemudian para ulama menyampaikan beliau memandang bahwa yang lebih kuat adalah Al-Fatihah sudah turun saat baginda Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah belum hijrah ke Madinah. Kemudian selanjutnya
berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini ada beberapa keutamaan atau fadilah yang berkaitan dengan uh, pembacaan surat Al-Fatihah. Di antaranya kita akan menemukan riwayat yang sahih bahwa bagi para sahabat dalam sebuah perjalanan itu beristirahat, kemudian didatangi oleh seseorang yang menceritakan tentang kepala sukunya yang sedang sakit. Kemudian di antara para sahabat itu ada yang berdiri dan mengikuti orang tersebut dengan maksud untuk mengobati. Nah, sahabat-sahabat yang lain kaget, heran, kenapa? Karena sahabat tersebut tidak dikenal menguasai ilmu pengobatan. Kemudian ternyata setelah diobati oleh sahabat ini, orang kepala suku itu orang suku Arab tersebut sehat, sembuh. Nah, ketika diklarifikasikan apa yang dilakukan, ternyata sahabat ini membacakan surat Al-Fatihah. Nah, karena sembuhnya ini, kemudian para sahabat mendapatkan hadiah domba dari suku tersebut. Dan hadiah itu disepakati untuk tidak diapa-apakan sampai bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaporkan kejadian tersebut dan kemudian baginda Nabi berkomentar dengan menyampaikan, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah rukyah? Al-Fatihah itu adalah rukyah. Rukyah bahasa Arab. Kalau terjemahnya bahasa kita itu adalah mantra atau jampe. Itu terjemah bahasa kita, silahkan dilihat di kamus bahasa Arab. Rukyah itu terjemahnya mantra, rukyah itu terjemahnya jampe. Jadi baginda Nabi menyampaikan seperti itu dan baginda Nabi menyetujuinya. Nah, dari kisah inilah kemudian kenapa ada nama lain Al-Fatihah itu adalah surat Ar-Ruqyah tadi. Surat yang dipergunakan sebagai ruqyah atau dipergunakan sebagai jampe kalau bahasa kita. Kondisinya seperti itu. Nah, jadi salah satu keutamaan Al-Fatihah adalah dipergunakan sebagai jampe, dipergunakan sebagai ruqyah untuk mengobati orang sakit. Nah, kemudian ada riwayat yang lain yang mengetengahkan bahwa Fatihatul Kitab syifaun an kulli da'in, bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi obat. Maka Al-Fatihah itu disebut juga surat Asy-Syifa. Selain itu ada riwayat yang lain yang ini diterima dari Imam Atha, bahwa Imam Atha mengetengahkan bahwa idza aradta hajatan, ketika engkau memiliki satu hajat, satu kebutuhan, satu keinginan, satu keperluan, faqra bi Fatihatil Kitabi, maka bacalah surat Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai tuntas, sampai selesai, sampai khatamnya membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat tersebut. Tuqdo insya Allah, maka hajatmu, kebutuhanmu, keinginanmu, keperluanmu itu akan dikabulkan insya Allah. Ini keterangan dari ulama generasi salaf, itu Imam Atha. Nah, karena itulah kita jangan heran kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada maksud itu bebarakatil Fatihah gitu ya. Ada orang sakit kita doakan dengan Al-Fatihah dan yang lain-lainnya. Itu di antara riwayat-riwayat yang mengetengahkan tentang keutamaan Al-Fatihah. Sampai di sini kita mengenal surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, sebagai pengantar sebelum kita memasuki ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya dari surat Al-Fatihah. Insya Allah pada sesi yang akan datang kita lanjutkan. Semoga berkah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.